Ya, selamat datang di segmen Creative. Indonesia menduduki peringkat ketiga Global Skills Report 2022 dari 102 negara di Coursera. Capaian ini merupakan berita baik bagi bidang talenta digital di tanah air. Dan dalam data tersebut peringkat 1 dalam Global Skill Report 2022 diduduki oleh Swiss, sementara peringkat kedua diduduki oleh Denmark. Coursera merupakan platform edukasi digital atau massive open online course terbesar di dunia dan platform ini memiliki pengguna lebih dari 100 juta di seluruh dunia dan telah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 universitas dan 250 mitra industri. Ya, Coursera mengukur keterampilan peserta pelatihan berdasarkan pencapaian pada masing-masing negara dan menghasilkan peringkat global. Indonesia mendapatkan peringkat teratas dalam bidang keterampilan teknologi dan data science. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah mendorong pengembangan SDM bidang digital nasional, yakni talenta digital nasional di level kecakapan digital tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Inisiatif tersebut melalui 50.000 peserta data science training. Pelatihan itu akan dilakukan bekerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi global dan nasional. Oke, bicara mengenai platform untuk bisa menemukan insan IT yang mumpuni, begitu ada satu platform nih khusus mengkhususkan diri dalam pencarian, kemudian juga review dan juga bisa membandingkan gaji. Misalnya kalau kamu adalah insan IT-nya gitu ya, kamu pengen tahu di satu perusahaan itu gajinya berapa, kemudian di perusahaan lain gajinya berapa. Kita sebagai insan IT yang ada di platform tersebut bisa membandingkan. Wah, hebat ya, karena Iya. katanya ke depan permintaan akan insan IT ini akan tinggi seiring dengan perkembangan teknologi. Betul gitu ya. sekali. Dan Ya. untuk mengulik potensi startup HR Tech sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas William Jafar, CEO @Karun. Selamat pagi. Halo. Apa kabar, Pagi. Mas William? Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Creative. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit, nama platformnya adalah Review Kerja, tapi kemudian Anda CEO di Karun. Penjelasannya simpel aja. Boleh. Jadi Karun itu nama company yang saya dirikan. Review Kerja itu salah satu produk yang kita luncurin untuk semacam komunitas buat bantu profesional IT untuk support karirnya. Oke, nama platform yang Anda buat under Karun adalah Reviewkerja.com. Review Kerja, begitu ya? Oke, produknya berarti adalah review Betul kerja. sekali. Oke, Mas William, apa yang Anda baca dari demand dari market soal platform pencari kerja spesifik SDM IT sehingga kemudian Anda memerlukan untuk membuat platform review kerja ini? Oke. Jadi kita ngeliat ada beberapa fenomena. Fenomena pertama kita ngeliat Indonesia itu menurut riset yang dilakukan oleh World Bank sama beberapa lembaga-lembaga kekurangan tenaga digital yang high end untuk mendukung ekonomi digital sampai 2030. Kekurangannya sebesar 9 juta tenaga digital. Itu lumayan tinggi. Jadi ada dua gap. Gap pertama, talent gap-nya cukup tinggi. Jadi untuk mengejar target tersebut, itu butuh sekitar 400 sampai 500 ribu tenaga kerja high-end yang baru. Supply tenaga kerja IT yang sekarang sebenarnya cukup tinggi. Jadi sekitar 400 ribu lulusan IT tiap tahun, tapi belum terserap dari kualifikasi industrinya. Di sisi lain kita juga ngelihat tenaga IT itu salah satu tenaga yang turnover-nya paling tinggi, 21,35% rata-rata global. Jadi kita ngelihat banyak sekali gap untuk mendukung ekonomi digital Indonesia yang makin bagus. Jadi saya bikin review kerja itu buat support sistem karirnya profesional IT di Indonesia. Bagaimana untuk melihat potensi dari insan-insan IT yang tergabung di review kerja ini sesuai dengan mayoritas standar yang dibutuhkan oleh perusahaan? Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah mungkin kalau ngelihat yang kita bisa provide tuh pertama ada gaji sama review. Jadi buat profesional IT mereka navigasi karir itu ada dua informasi yang paling penting. Pertama, apakah bayarannya pas atau enggak. Kedua, apakah kulturnya pas atau enggak. Dalam spesifik di IT itu banyak sekali teknologi yang dipakai, framework yang dipakai. Kadang cocok, kadang enggak. Gitu. Kayak misalnya kalau dia bisa bahasa A, tapi perusahaannya terimanya bahasa yang lain, dia harus adapt. Nah, itu tuh juga kadang-kadang dia baru tahu pas mereka udah interview. Jadi, dengan ada platform itu, yang kita pengen adalah kita kasih tahu nih, apa sih yang dibutuhkan buat adapt, bahasa apa yang dibutuhkan, mereka butuh informasi seperti apa sih. Kita di dalamnya juga ada forum buat diskusi satu sama lain yang anonim. Oke, ini yang kemudian dibahas dari sudut pandang SDM IT-nya yang bergabung dalam platform review kerja. Lalu bagaimana dengan
penyedia lapangan kerjanya sendiri? Apakah kemudian bisa take a part dalam platform Anda atau seperti apa? Jadi kita juga menggandeng bagian employer dengan versi sekarang kita punya 2 layanan untuk pemberi kerja. Untuk pemberi kerja IT, jadi pertama adalah postingan lowongan. Jadi kita punya job board, HR atau recruiter atau talent acquisition bisa posting di sana, nanti bisa kontak kita. Yang kedua, karena kita punya repository review yang cukup banyak, company punya kebutuhan untuk manage employer branding mereka. Karena salah satu pengambilan keputusan yang dibutuhkan untuk talenta itu adalah ngelihat review perusahaannya bagus atau enggak sih. Nah, kita juga nawarin layanan research employer branding maupun manage employer branding untuk bagusin employer branding mereka di perusahaan. Gitu. Sejak kapan review kerja ini launching, kemudian animo dari Insan Insight IT untuk join di sana juga perkembangannya sejauh ini seperti apa? Kita baru launch sebenarnya, jadi kita baru launch bulan ini. So far udah ada ratusan SDM IT yang gabung dan terus bertambah tiap hari. Kita pilih sih, jadi sekarang kita nggak terlalu menerima semuanya, kita kurasi secara manual review-review dan salary yang masuk supaya emang informasinya berkualitas buat komunitas yang masuk. Oke, artinya ini bisa menjadi sebuah ekosistem yang cukup menguntungkan lah Pak itu bagi employee-nya ataupun calon employee dan juga employer begitu ya, karena dua-duanya bisa memanfaatkan platform ini. Oke. Awalnya Mas William di TikTok dulu ya? Sebelumnya sebelum full time di Karun, saya kerja di TikTok, terus sekarang baru pindah. Apa yang membuat Mas William punya keyakinan akan perusahaannya ini kan namanya @karun gitu ya, dan Anda memilih untuk keluar dari salah satu media sosial terbesar saat ini? Waktu join di TikTok itu belum segede sekarang, jadi masih zaman-zamannya Dalgona, kalau ingat zaman dulu, jadi belum se-booming sekarang lah. Pas terakhir udah cukup booming, cuman saya ngeliat kayaknya ada kesempatan nih buat saya bikin sendiri. Makanya saya coba memberanikan diri buat keluar. Terus saya juga ngeliat kayaknya masih muda lah, jadi why not gitu. Oke, nyesel nggak keluar dari TikTok, Mas? Pengen balik lagi nggak ngeliat TikTok sekarang? Enggak ya? Enggak sih kayaknya. Masih keep in touch sih sama teman-teman di TikTok. Baik. Jadi kayaknya belum deh. Masih pengen fokus di sini. Mendirikan seperti @karun ini butuh infrastruktur atau buildingnya itu sebenarnya butuh waktu berapa lama sih? Kalau untuk websitenya sendiri maksudnya? Ya, ataupun startup secara keseluruhan lah. Ya, kalau persiapannya sendiri sebenarnya cukup lama. Jadi persiapannya dari sebelum pas lagi di TikTok tuh udah lagi siapin sekitar 6 bulanan. Kalau untuk app-nya sendiri kita deployment-nya cukup cepat. Kita 1 bulanan. Jadi kita coba berusaha hack proses development supaya lebih cepat. Cuman kalau untuk dari sisi pengembangan sendiri, karena kita udah dapat investor dari ada sebuah visi di Singapura namanya Depra, proses yang cukup lama sebenarnya di bagian legal sama agreement-nya. Oke, bisa didisclose pendanaannya berapa besar? Belum bisa. Belum bisa, tapi gimana untuk bisa mencapai pendanaan itu? Karena banyak dari calon-calon pendiri startup yang terganjal di, aduh nggak ada nih nanti investornya, aduh gimana ya cara nyari investor, kok bisa gitu, Mas William? Kalau saya tuh senang dengan metode cold email, jadi kalau misalnya teman-teman lainnya punya aspirasi pengen jadi founder, itu pelajari cara menulis email yang benar dalam bahasa Inggris dan coba aja cold email investor-investor. Kalau misalnya idenya beneran bagus, mereka pasti bakal reply kok. Okay. Jadi jangan underline di LinkedIn atau segala macam, tapi cold email tuh oke banget. Ya, saya nggak expect Anda jawab itu karena saya pikir yang paling penting untuk bisa mendapatkan pendanaan dari venture capital adalah ya perbaiki portfolio dan lain sebagainya. Tapi yang paling simpel adalah Anda harus tahu cara membuat email yang baik dan benar gitu ya. Dengan begitu visi misi dari startup Anda bisa tersampaikan dengan baik kepada visi, dan visi juga akhirnya akan reply ya. Betul, reply dan akhirnya juga ya chip in gitu ya di startupnya. Oke, ini menarik, insight yang sangat menarik sekali. Oke, artinya berarti untuk review kerja sendiri berarti sekarang sudah website base dan juga application base ya, Mas William? Kita basisnya website dulu buat sekarang, tapi di dalamnya udah ada fungsi. Jadi web app lah bilangnya. Oke, apa strategi, karena ini baru launching kan, apa strategi untuk
menyaingi memang platform-platform sejenis yang sudah lebih dulu ada gitu ya, dan agar review kerja ini bisa lebih dikenal lagi, dimanfaatkan lagi dan memberi sumbangsi yang signifikan untuk dunia kerja tanah air. Yep. Jadi kalau dari sisi perbedaan platform kita cukup berbeda. Jadi belum ada platform yang menyediakan sehari review sama lowongan di saat yang bersamaan. Jadi kalau yang kita lihat tuh konstelasinya kebagi dua antara menyediakan sehari dan review ataupun lowongan aja. Nah kita berusaha gabung itu jadi satu, tapi kita kecilin ceruk pasarnya ke IT doang. Gitu. Jadi itu dari sana udah cukup beda. Jadi kita berusaha guide komunitas-komunitas coder, programmer, developer yang ada di Indonesia supaya gabung, join, dan mereka bisa dapat akses ke informasi yang kita udah kumpulin dari komunitas juga. Ya, tantangannya untuk startup-startup HR Tech itu apa sih, Mas William? Setidaknya itu yang kemudian tercapture lah oleh Anda pada saat Anda mendirikan Karun sendiri. Tantangannya apa dan target untuk Karun sendiri ke depan seperti apa? Siap. Jadi tantangan terbesar sih kalau buat sekarang tuh kualitas pengguna yang datang. Karena kalau di review kerja itu kita pengen kualitas review dan kualitas gaji yang masuk tuh beneran real. Jadi tantangan sekarang tuh kita kurasi manual satu-satu yang masuk tuh harus kita approve satu-satu. Kalau yang reject kita bakal tolak. Gitu. Buat 6 bulan ke depan kita berusaha menggunakan fund dana yang juga baru masuk dari Repra itu buat akuisisi user. Sama kita mau perbaiki dari sisi development-nya, kita juga mau luncurin produk lowongannya dengan lebih gede lagi ke depannya. Untuk para user ataupun insan IT di luar sana yang mungkin masih kuliah juga gitu ya, apa tips untuk mereka agar ya mampu terserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ataupun dimanapun gitu ya, dan sesuai dengan kriteria? Oke, kalau misalnya insan-insan IT nonton ini, kalian cek reviewkerja.com, gaji-gaji untuk rata-rata lulusan IT itu signifikan lebih tinggi dibanding lulusan-lulusan lainnya. Jadi startnya tuh kalau ngeliat dari rata-rata sekarang sekitar 8-9 juta untuk fresh graduate. Jadi itu cukup tinggi banget. Cuman salah satu kekurangannya adalah kita harus bisa adjust nih bahasa apa yang mereka butuhkan gitu, job desk seperti apa yang mereka butuhkan. Nah itu kayaknya teman-teman perlu join terus bisa tanya di dalam forumnya ataupun ngelihat sebenarnya review-review perusahaan itu butuhnya seperti apa sih. Oke, gitu. Baik Mas William, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas William. Pagi. Wow, luar biasa ya kalau ada insan-insan muda yang punya niat yang tinggi untuk memajukan SDM tanah air ya. Itu sangat amazing gitu. Betul. Dan ini ada platformnya khusus untuk teman-teman IT begitu untuk memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi terhadap pertumbuhan digital di Indonesia. Ini kesempatan Anda. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan tentunya sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sumodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.